Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Ramesh Ardianti dengan NIM B1B12304 Prodi Ilmu Pemerintah. Kali ini saya membuat video tugas presentasi dari mata kuliah Komunikasi Pemerintah yang berjudul Saluran Media Sosial Twitter. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu adalah deskripsi singkat tentang saluran komunikasi Twitter. Twitter adalah platform media sosial yang menggunakan pengguna untuk mengirim dan membaca pesan singkat yang disebut dengan tweet. Pesan ini maksimal terdiri dari 280 karakter dan dapat mencakup teks, gambar, video, dan tautan. Twitter dikenal karena kecepatan dan kesederhanaannya, serta kemampuan untuk menjadi saluran komunikasi yang real-time. Sering digunakan untuk berita, diskusi, dan interaksi langsung antara pengguna, termasuk tokoh publik, selebritas, dan organisasi. Fitur seperti hashtag dan retweet memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam percakapan yang lebih luas dan menyebarkan informasi dengan cepat. Pembahasan selanjutnya itu adalah fungsi utama dari saluran Twitter dalam konteks pemerintahan. Yang pertama yaitu adalah komunikasi langsung. Twitter memungkinkan pemerintah dan pejabat publik untuk berkomunikasi langsung dengan warga. Mereka dapat menyampaikan informasi penting, mengumumkan kebijakan baru, atau menjelaskan respon terhadap situasi darurat. Yang kedua yaitu adalah transparansi dan akuntabilitas. Dengan mempublikasikan informasi secara terbuka, Twitter membantu meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Warga dapat melihat dan memahami tindakan serta keputusan yang diambil oleh pemangku kebijakan. Yang ketiga yaitu adalah partisipasi publik. Twitter memberikan platform bagi masyarakat untuk memberikan masukan, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi tentang isu-isu pemerintah. Ini menciptakan ruang dialog antara pemerintah dan warga. Yang keempat yaitu adalah diseminasi informasi. Twitter berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi dengan cepat, termasuk pengumuman darurat, kampanye informasi publik, dan perubahan kebijakan. Ini sangat sangat berguna selama krisis atau situasi darurat. Yang kelima yaitu adalah monitoring opini publik. Pemerintah dapat menggunakan Twitter untuk memantau opini dengan perasaan publik terhadap kebijakan dan isu tertentu, sehingga dapat menyesuaikan strategi komunikasi dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang terakhir yaitu adalah mobilisasi dan aktivisme. Twitter juga dapat menjadi alat untuk mobilisasi masyarakat dalam isu-isu tertentu, mendorong partisipasi dalam kampanye atau acara yang terkait dengan kebijakan publik. Dengan berbagai penjelasan fungsi tadi, Twitter menjadi saluran komunikasi yang penting dalam meningkatkan keterlibatan publik dengan efektivitas pemerintahan modern. Yang ketiga, saya akan menjelaskan keuntungan menggunakan saluran Twitter untuk komunikasi pemerintah. Yang pertama, keuntungannya adalah mempercepat penyebaran informasi. Twitter memungkinkan pemerintah untuk secara cepat dan efisien menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan platform ini, pemerintah dapat memberikan update tentang kebijakan, peraturan, peristiwa penting, dan informasi krisis dengan cepat. Yang kedua yaitu adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat. Twitter memungkinkan pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat secara langsung dengan merespon pertanyaan, masukan, dan keluhan dari masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu adalah memperluas jangkauan. Twitter memiliki jangkauan global yang luas sehingga pemerintah dapat menggunakan platform ini untuk mencapai khalayak yang lebih luas, termasuk di luar wilayah negara. Yang keempat yaitu
memperkuat citra pemerintah. Dengan menggunakan Twitter untuk berkomunikasi secara transparan dan responsif, pemerintah dapat memperkuat citra mereka sebagai pemerintah yang terbuka, transparan, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kelima yaitu adalah memperoleh masukan dan umpan balik. Melalui Twitter, pemerintah dapat memperoleh masukan dan umpan balik dari masyarakat tentang kebijakan dan program yang mereka jalankan. Hal ini dapat membantu pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu adalah tantangan atau kelemahan yang mungkin ada dalam penggunaan saluran Twitter. Yang pertama yaitu adalah kurangnya privasi. Penggunaan Twitter dapat mengakibatkan kurangnya privasi karena informasi pribadi dapat dengan mudah tersebar luas ke publik. Yang kedua yaitu adalah penyebaran informasi palsu. Twitter sering digunakan untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax yang dapat mempengaruhi opini publik, menciptakan ketidakpastian. Yang ketiga yaitu adalah trolling dan pelecehan. Twitter sering menjadi tempat bagi tindakan pelecehan dengan penghinaan oleh pengguna lain yang dapat merugikan mental dan emosional bagi korban. Yang keempat yaitu overwhelmed dengan informasi. Twitter sering kali menjadi tempat di mana pengguna merasa kewalahan dengan jumlah informasi yang harus mereka proses karena timeline yang terus berubah dengan cepat. Contoh kasus nyata tentang bagaimana saluran Twitter digunakan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Saya mengambil contoh di Indonesia, yaitu penanganan COVID-19. Kementerian Kesehatan Indonesia menggunakan akun Twitter resmi mereka untuk memberikan informasi terkini mengenai perkembangan COVID-19, protokol kesehatan, dan lokasi vaksinasi. Selain itu, mereka juga menjawab pertanyaan masyarakat tentang COVID-19. Contoh yang kedua yaitu adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga aktif menggunakan Twitter untuk menginformasikan kebijakan terkait PSBB, jumlah kasus, dan lokasi isolasi mandiri. Mereka juga membuka ruang bagi warga untuk melaporkan kondisi di lingkungan mereka. Itulah presentasi saya mengenai saluran media sosial Twitter. Dengan itu saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.